Tetapi selain itu ada berkat yang lebih dalam, yaitu dengan kita susah, orang-orang justru menjauh. Itu kadangkala Tuhan izinkan terjadi. Jadi bukan salah dari teman itu. Mereka dibuat sibuk dan dibuat mereka fokus pada yang lain sehingga mereka tidak peduli pada kita yang sedang susah. Nah, saudaraku, dalam menanggapi situasi seperti itu, jangan sampai kita sebagai seorang anak Tuhan kemudian menjadi pahit, menjadi benci, menjadi marah. Jauhkan kiranya dari sikap seperti itu. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman yang sangat terkenal, yang saya percaya Anda semua hafal dengan ayat ini, Roma 8:28. Ini harus hafal, saudara, karena ini ayat yang bagus dan kuat, yang harus jadi pegangan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, satu ayat ini kalau dikupas pelan-pelan ini indah sekali. Sebuah jaminan bahwa dalam peristiwa apapun, artinya peristiwa baik, peristiwa kurang baik, peristiwa buruk, Allah turut bekerja dalam peristiwa-peristiwa atau keadaan apapun yang kita sedang alami untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang penting itu pastikan diri kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, otomatis Roma 8:28 menjadi jaminan buat kita sekaliannya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi dan masuk dalam rencananya bagi masing-masing kita. Nah, saudaraku, kemarin saya membaca sebuah artikel bagus, saya ingin bagikan pada Anda. Ada 3 jenis manusia yang menjadi berkat buat kita. Siapa saja mereka? Ya. Yang pertama, yaitu orang-orang yang datang dan menolong kita ketika kita susah. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, katakan masalah keuangan, ada orang datang dan dia memberikan bantuan. Kita sedang ada masalah sibuk, mau pindahan rumah, ada teman-teman datang, bawa mobil, bawa truk, ayo aku bantu. Nah, ini adalah berkat yang pertama, yaitu orang-orang yang dikirim Tuhan datang untuk menolong kita ketika kita sedang kesulitan atau sedang susah. Sedang sakit, orang-orang datang, memberikan penghiburan, jadi bukan hanya pertolongan, tapi juga termasuk penghiburan, saudaraku. Mendoakan kita, itu semua adalah berkat. Ya, saudara bisa tambahkanlah daftar orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, mendoakan kita pada waktu kita susah. Ini berkat pertama. Nah, kalau ini nggak usah dibahas ya, saudaraku, so pasti kita setuju. Berkat, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua ini mungkin membuat kita sedikit merenung, yaitu orang-orang yang meninggalkan kita ketika kita sedang dalam kesusahan. Ditinggalkan, saudaraku. Mereka nggak peduli pada kita. Nah, seringkali kita akan dengar ya, ada sebuah peribahasa, ketika kamu kantongmu berisi duit, kamu kantong tebal, maka teman-teman berkerumun. Tapi ketika kantongmu kosong, maka mereka meninggalkan engkau. Nah, itu seringkali ya, saudaraku ya, cerita seperti itu sering kita dengar. Nah, itu sebetulnya berkat bagi kita. Karena apa? Kita akan mengetahui
orang-orang siapa yang asli teman dan mereka yang bukan asli teman. Tetapi selain itu ada berkat yang lebih dalam, yaitu dengan kita susah, orang-orang justru menjauh. Itu kadangkala Tuhan izinkan terjadi. Jadi bukan salah dari teman itu. Mereka dibuat sibuk dan dibuat mereka fokus pada yang lain sehingga mereka tidak peduli pada kita yang sedang susah. Nah, saudaraku, dalam menanggapi situasi seperti itu, jangan sampai kita sebagai seorang anak Tuhan kemudian menjadi pahit, menjadi benci, menjadi marah. Jauhkan kiranya dari sikap seperti itu. Sebab itu adalah mungkin selain tadi pertama untuk menguji ini kawan sejati ya, a friend in need is a friend indeed ya. Jadi teman yang dalam kebutuhan itu teman yang sejati. Tapi kadangkala justru ini diizinkan Tuhan. Itu teman itu sebetulnya baik. Teman itu sebetulnya tidak jahat, tidak berniat untuk mengabaikan kita, tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita tidak berharap pada manusia. Sebab firman dengan tegas katakan, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Jadi kalau kita itu tanpa sadar, pengharapan kita pada si A, si B, teman-teman kita, orang-orang yang kita harapkan akan membantu kita ketika kita susah, kita nggak lagi ingat Tuhan, saudara. Dan Tuhan cemburu. Diizinkanlah teman-teman itu diberi kesibukan masing-masing sehingga mereka melupakan kita pada waktu kita sedang susah. Nah, berarti ini berkat, saudara. Berkat apa? Berkat pertobatan buat kita supaya tidak mengandalkan manusia dan kita mulai mencari sumber yang sejati, yaitu pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku, kau telah memikat hatiku. Bagaimana kita bisa berkata pertolonganmu begitu ajaib, engkau telah memikat hatiku, kalau kita ini pengharapan kita tertuju pada manusia-manusia. Nah, itu kemudian kalimat berikutnya dalam lagu itu bagus juga, ya, saudaraku, dikatakan, ketika aku tidak mampu, maka di sanalah tanganmu bekerja. Nah, saudaraku, berkat yang kedua ini penting. Jadi kalau Anda susah, kemudian teman-teman sepertinya melupakan Anda, barangkali itu cara Tuhan untuk menarik Anda berharap kepada Dia dan tidak berharap pada manusia. Jadi ini berkat, saudaraku, ya. Selain itu kita juga nanti akan diberi hikmat mana yang teman sejati, yang mana hanya yang memanfaatkan kita pada waktu kita sedang berkelimpahan. Nah, ini yang kedua, ini berkat. Tapi ada juga yang ketiga, saudaraku. Nah, ini yang paling berat, yaitu orang-orang yang bikin susah diri kita. Jadi kita ini tadinya nggak ada masalah, tadinya kita oke-oke saja, tapi orang-orang tersebut bikin susah kita, berbuat jahat pada diri kita. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa ini juga salah satu cara Tuhan untuk memberkati kita. Saudara nggak percaya? Ayat ini jaminannya. Dalam segala sesuatu, jadi Tuhan izinkan. Termasuk ada orang-orang yang mengusik akan ketenangan Anda, bikin susah Anda, dan ternyata itu adalah berkat yang kita belum tahu. Sebab tanpa dibikin susah itu, kita nggak bisa meraih berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan. Contoh dalam Alkitab yang paling gamblang mengenai hal itu adalah kisah Yusuf, saudaraku. Kita tahu kan cerita Yusuf? Yusuf itu seorang anak manja yang disayang oleh bapaknya luar biasa, ya dibedakan, ya dia dimanjakan, diistimewakan oleh ayahnya. Karena apa? Karena dia masih kecil dan ibunya sudah meninggal. Jadi ayahnya
kasihan gitu ya. Ayahnya kasihan pada Yusuf ini, jadi dia diberi perhatian khusus, kasih jubah yang indah, dan itu menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Nah kemudian dia dapat mimpi dan tanpa dengan polos dan tanpa berpikir negatif, dia menceritakan mimpinya begitu saja. Saudara-saudaranya marah. Kamu si tukang mimpi yang meninggi-ninggikan diri, yang mau jadi yang terutama di antara keluarga kita. Nah, itu membuat saudara-saudaranya marah, dan saudara tahu sendiri kisahnya. Akhirnya Yusuf ketika dia disuruh oleh orang tuanya menghantar makanan ke kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba itu, jaraknya jauh dari rumah, dan ketika ketemu langsung saudaraku, dia dibully, dan kemudian semuanya sepakat, kompak, dia dicemplungkan, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan di dalam sumur itu dia tidak ngerti harus berbuat apa. Dia seorang anak yang masih naif, masih polos, masih lugu, tanpa dosa, innocent. Itulah Yusuf. Dia teriak-teriak, mungkin dia menangis, dia berteriak, "Kak, apa salahku? Mengapa engkau lakukan itu?" Tapi kakak-kakaknya ya tega, saudaraku. Tapi ya setega-teganya mereka tidak sampai ingin membunuh akan adiknya itu. Mungkin ada yang ingin bunuh, tapi yang lain juga tidak setuju. Sehingga kemudian ketika pedagang Midian itu datang, orang-orang Ismail itu lewat, ide itu terlontar, daripada kita membunuh adik kita, lebih baik kita jual saja. Kita jual kepada pedagang Midian, kemudian kita dapat duit lumayan gitu lah. Tentang ayah, mari kita buat skenario cerita ya. Dipotongkan kambing, kemudian darahnya itu ditaruh di jubahnya Yusuf, kemudian bikin cerita bahwa mati diterkam singa. Nah, saudaraku, itulah kisah Yusuf. Dan kisah itu berlanjut. Karena kejahatan dari kakak-kakaknya yang bikin susah dia, Yusuf akhirnya menjadi budak di Mesir. Dia dijual di pasar budak. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa dia dirantai, saudaraku. Tangannya itu dibelenggu, saudara, dengan besi. Jadi sangat menderita. Kasih makan apa enggak juga enggak tahu. Kalau jalan kurang cepat sedikit dicambuk kali ya, itu zaman perbudakan. Jadi penderitaan yang lebih ngeri dibandingkan binatang itu dialami oleh Yusuf. Dan Tuhan turut bekerja. Melalui Potifar, pejabat tinggi dari kerajaan Mesir, dia dibeli, saudaraku. Dan karena Yusuf ini orang yang takut Tuhan, dia tidak menjadikan kepahitan, kebencian, dan kemarahan karena perlakuan dari kakak-kakaknya itu membuat dia jadi pendendam dan amarah. Enggak, dia positif, saudara. Di mana saja dia siap jadi berkat, karena dia punya hubungan pribadi dengan Yahweh Elohim. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan Yusuf terus bekerja dengan baik di rumah Potifar, sehingga dia diangkat menjadi kuasa atas seluruh harta dari tuannya. Wow, itu sebuah jabatan yang luar biasa. Dari budak belian, saudaraku. Orang Ibrani ini diangkat jadi penguasa atas seluruh harta tuannya. Jadi Yusuf berkuasa, saudaraku. Dia mau pakai uang berapa saja, untuk belanja apa saja, dia berkuasa. Jadi saya kira posisinya sudah enak. Tapi sekali lagi dia dibikin susah oleh Tante Potifar. Tante Potifar melihat wajah Yusuf yang ganteng, cakep ya, anak remaja, umurnya masih 17 tahun. Waduh, ini jatuh berahi. Ya, pikiran cabul dari Tante Potifar merayu akan Yusuf, pemuda Ibrani yang cakep ini. Dan apa jadinya, saudaraku? Karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf tidak mau berbuat dosa, Yusuf lari. Jubahnya ketinggalan. Kemudian Tante Potifar yang jahat itu teriak-teriak memfitnah bahwa aku mau diperkosa. Akhirnya Yusuf ditangkap. Dan saudara tahu pengadilan zaman itu tentunya nggak ada, ya, nggak ada keadilan. Dan Yusuf masuk ke liang tutupan,
Itu penjara bawah tanah yang sangat mengerikan, dan di sanalah Yusuf harus melewati hari-harinya. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau orang itu diberkati Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu ya seperti Yusuf ini. Di dalam penjara yang pengap dan gelap itu, dia bekerja dengan sangat baik sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan seluruh narapidana itu diatur oleh dia, dan itu merupakan latihan untuk nanti dia menjadi mangku bumi di seluruh kerajaan Mesir. Jadi istilahnya raja muda lah, perdana menteri lah, penguasa di seluruh Mesir. Nah, saudaraku, Yusuf ini gambaran, saudara, bahwa orang bikin susah itu berkat. Nah, bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk punya iman dan sikap seperti Yusuf? Tadi kan kita sudah belajar 3, saudaraku ya. 1, orang yang susah langsung Tuhan kirim orang menolong, kita bilang itu berkat. Ini nggak usah dibahas, so pasti. Yang kedua, ketika kita sedang susah, orang-orang meninggalkan kita. Nah, ini gimana, saudaraku? Orang ninggalin kita, ya sudah. Itu merupakan berkat. Karena apa? Karena kita akan ditarik untuk berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan yang ketiga, yang itu kita bahas tentang Yusuf tadi. Di kesempatan terakhir ketika Yusuf berbicara, kita lihat, saudaraku ya, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dia berkata begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar," yaitu bangsa Ibrani, keturunan Ibrahim. Saudaraku, Yusuf ini menjalani akan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri saja. Bukan untuk mencapai akan posisi sebagai raja muda dan kemudian dia puas. Tidak. Dia ingin tahu, Tuhan apa sih rencanamu? Dan ternyata rencananya dia menyelamatkan akan satu bangsa. Yaitu saudara-saudaranya dan beserta semua keturunan dari saudara-saudaranya. Saudaraku, betapa indahnya kalau orang punya prinsip seperti Yusuf ini. Jadi 3 poin tadi, orang datang nolong kita ketika kita susah, berkat. Orang pergi ketika kita susah, juga berkat. Orang bikin susah kita, juga berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.